Nantimu kan bungamu. Putro Rantimeh merupakan anak bungsu dari perkawinan Putri Narisah dengan Ahmad Permala atau dikenal dengan sebutan Raja Bakoy. Di usia remaja, sang putri dibawa lari oleh saudara laki-lakinya Megatapa menghindari sebuah masalah yang sedang terjadi dalam keluarga mereka. Demi keselamatan dan kemaslahatan adik perempuannya, Megatapa membawanya ke kawasan pantai barat yang nantinya dikenal dengan sebutan Negeri Dayak. Dari perkawinan Ratu Nahrisah dengan Ahmad Permala, mereka punya 7 orang anak. Yang pertama Pahlawan Azir, kemudian yang kedua Ibrahim Tapa, yang ketiga Putro Makhdum Paria, yang keempat Putro Mahdum Purnama, yang kelima Megat Tapa, yang keenam Megat Panglima, dan yang ketujuh Putro Rantimeh. Kemudian berhubung ada sesuatu hal persoalan rumah tangga dalam istana, maka sebahagian daripada anak keturunan beliau Ratu Nahrisah, mereka mengasingkan diri untuk menghindari persoalan dalam internal rumah tangga yang ke wilayah pesisir barat, itu tepatnya di wilayah Negeri Dayak. Dan yang hijrah ke negeri Dayak tersebut adalah Megatapa dengan membawa adiknya Putro Rantimeh. Kemudian mereka menetap di suatu daerah, yaitu tepatnya di sekarang disebut dengan Dusun Lusun, Desa Nusa, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Mereka menetap di sana. Berdasarkan catatan lama yang masih disimpan oleh salah satu keturunan Raja Palawansa yang merupakan cucu dari Megatapa, saudara laki-laki Putro Rantimeh bernama Teku Rajali, makam Putro Rantimeh tersebut ada di daerah Lusun, Desa Nusa, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa kompleks kekuburan Putro Rantimeh berada di Dusun Lusun, Desa Nusa, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Dan ini diperkuat oleh bukti dari sarakata dari keturunan Ratu Nahrisah, yang sarakata ini dapat kita lihat di salah satu keturunan dari Raja Pahlawansa, yaitu Teku Rajali yang beralamat di Desa Bakau, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian kompleks kekuburan Putro Rantimeh tadi itu terlihat memang tanpa bekas. Mungkin ini faktor karena memang setelah hempasan tsunami sebelumnya memang ada bekasan-bekasan tapak perkuburan yang terletak di dusun tersebut. Namun pasca tsunami, perdapatan tersebut memang secara bukti di lapangan, baik
ratu nisanya atau sebagainya itu memang tidak terlihat. Namun dari bukti sejarah, dari saksi sejarah yaitu masyarakat setempat, mereka melihat dan memang mengakui dan melihat bahwa memang di lokasi ini memang ini tempat bekas daripada pertapakan kuburan keluarga daripada Putro Rantiman. Berdasarkan informasi itu, kami mencoba untuk menyusuri daerah Lusun tersebut untuk memastikan apakah makam Putro Rantime tersebut masih ada atau sudah hilang dihantam tsunami tahun 2004 yang lalu. Setelah tiba di lokasi, kami tidak menemukan satupun makam di sekitaran Lusun. Yang ada hanya tumpukan pasir yang ditimbun oleh gelombang tsunami 17 tahun yang lalu. Sampai akhirnya ada seorang warga bernama Muhammad Ali yang sedang menuju ke kebunnya. Kami jadikan tempat bertanya di mana tepatnya posisi makam Putro Rantime tersebut. Selanjutnya, Bapak Muhammad Ali memandu kami menuju titik lokasi makam tersebut sebelum hilang dihempas tsunami. Jadi tengok punang. Dekat. Melihat kondisi yang seperti itu, seorang tokoh masyarakat yang juga pecinta sejarah, Tengku Iskandar Shah bin Ismail, SPD, menyampaikan saran serta harapan kepada pihak yang terkait agar mengkaji dan melindungi sisa-sisa tempat bersejarah yang masih ada dan melakukan ekskavasi di wilayah yang diperkirakan titik jejak sejarah. Melihat kondisi di pertapakan kuburan tersebut, maka kami menyarankan terutama kepada pemerintah daerah dan instansi terkait kiranya dapat melakukan pengkajian ulang dan lebih fokus lagi ke pengkajian dalam bentuk ekskavasi supaya situs tersebut ataupun pertapakan kuburan tersebut dapat dijadikan suatu situs sejarah ke depan, merupakan bukti bahwa kita punya sejarah tersendiri. Dan minimal, kalaupun tidak begitu sempurna, minimal untuk tahap pertama bisa didirikan sebuah subuh ataupun monumen pertapakan kompleks perkuburan Putro Rantime. Menurut hemat saya, ini perlu dikaji dan ditelusuri lebih dalam. Kenapa? Karena kita lihat tadi di fakta sejarah, dalam tulisan-tulisan sejarah bahwa salah satu daripada keturunan Megatapa yaitu Merdu Ahmad itu ada silsilah keturunannya bahkan sampai ke ujung daripada Aceh Jaya, yaitu tepatnya di Kecamatan Genong. Barangkali kalau kita telusuri lebih dalam, ini ada hubungan yang lebih dekat dan yang lebih akrab dalam silsilah raja-raja, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya, mulai daripada Kecamatan Gong sampai dengan Kecamatan Genong.
Thank you.